buahnya sangat lebat teman-teman ya, bisa dilihat untuk varietas Petarus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Jumpa lagi dengan saya di Yanto Liwatani Channel. Baik, saya akan menunjukkan ya perbandingan cabai Petarus dan cabai rawit Tavi seperti ini ya. Ini untuk varietas Petarusnya. Jadi untuk Petarus ini memang sudah 2 kali saya menanam. Itu untuk perkembangan awalnya memang tidak terlalu nampak terlalu subur ya, tapi nanti terus menerus tumbuh, tidak berhenti, dan nanti akan sangat rimbun. Itu pengalaman saya yang sudah yang tanaman pertama kemarin. Nah, seperti inilah keadaannya untuk Petarusnya. Untuk buah-buah awal ya teman-teman, dan buahnya cukup besar-besar seperti ini. Untuk buahnya sangat lembut teman-teman ya, bisa dilihat untuk varietas Petarus ini. Buahnya sangat lebat, ukurannya seragam, dan yaitu untuk segi pertumbuhannya bisa teman-teman lihat sendiri. Mungkin sedikit kurang subur, tapi saya sangat suka yang tipe seperti ini, tidak terlalu tinggi, untuk pengurusannya sangat mudah. Sebenarnya untuk jumlah buah dengan yang tinggi itu sama saja teman-teman ya. Yang tinggi itu biasanya ruasnya dia lebih panjang, itu saja sih kelebihannya, tapi untuk jumlah buah menurut saya sama saja. Nah, ini untuk varietas Petarus ya teman-teman, yang kemarin nanyain Petarusnya seperti ini. Dan sampai ujung jauh sana ya teman-teman, sampai kayu sana. Selanjutnya yang kedua, ini ada varietas Asmoro 43, yang itu rawit, tapi nanti kita bahas. Ini untuk Asmoro 43 ini baru berbunga sih, karena ini tanaman belakangan bekas semaian. Seperti ini keadaannya. Tapi saya sangat senang dengan Asmoro 43 ini, buahnya ini lebih besar dari Petarus dan rawit Tavi. Akan tetapi ini agak sedikit pendek. Mungkin untuk beratnya nanti akhirnya sama aja sih. Cuman dari 3 varietas ini, baik Petarus, Asmoro, dan rawit Tavi, semuanya benar-benar tahan Gemini virus ya teman-teman. Nah, seperti ini keadaannya Asmoro 43. Ini baru tanaman belakangan ya teman-teman. Ini tadinya bekas semaian, jadi ini tidak seragam. Nah, dia mungkin ada keriting seperti ini, tapi ini nanti sembuh dengan sendirinya. Nah, ini untuk varietas Petarus di sebelahnya. Buah-buahnya seperti ini, teman-teman perhatikan sendiri. Dan yang varietas terakhir ini adalah rawit Tavi. Jadi misalnya teman-teman mau nanya lebih bagus yang mana, bisa teman-teman bandingkan sendiri ya, mana menurut teman-teman yang lebih bagus. Ini untuk varietas rawit Tavinya seperti ini. Dan untuk buahnya bisa teman-teman perhatikan. Nih, ini buah-buah awal aja sudah seperti ini. Ini padahal kerontokannya tadinya lumayan ya teman-teman. Satu batang itu ada sekitar 15-20an biji yang rontok untuk awal-awalnya, karena waktu itu bercampur dengan timun ya. Jadi untuk awal-awalnya belum terawat. Nah, untuk buah-buahnya seperti ini sangat rapat ya teman-teman. Untuk ketinggiannya lumayan.
antara 160 sampai 2 meter untuk lahan-lahan bekas ini, lahan tanpa pupuk dasar ya. Mungkin kalau dengan perlakuan pupuk dasar di awal mungkin bisa lebih ya teman-teman, dia bisa lebih tinggi, mungkin bisa 2,5 meter nih. Nah karena ini kan baru masih mucuk ya teman-teman, masih mucuk dan ini masih awal. Untuk ajir ini 2 meter, itu sudah ada yang pol ya, rata-rata ini 175 sampai 1660 sampai 175 sampai 2 meter lah tingginya. Nah, seperti ini. Untuk kekurangannya, kalau di lahan saya ini sedikit kurang tahan lalat buah, tapi saya juga tidak bisa menyimpulkan seperti itu karena ini rawit api yang separuh ke sana terkena lalat buah. Lalat buahnya lebih parah dan yang separuh ke sini nggak seberapa parah. Nah, setelah saya perhatikan karena di sebelah pisang itu ada tanaman cabai rawit juga tapi tidak diurus sama sekali. Jadi oleh pemiliknya sudah tidak dirawat dari awal. Jadi mungkin faktornya pindah dari situ ya teman-teman, dari sebelah sana. Jadi kalau untuk pertumbuhan masih menang rawit tapi di awal ini teman-teman ya. Tapi kalau untuk nanti akhirnya belum bisa saya pastikan karena waktu itu saya nanam betarus, awalnya itu sangat kurus sekali dulu. Itu masih bagus, yang tadi saya video masih sangat bagus itu. Dulu saya yang nanam pertama itu sangat kurus, mungkin cuman 1,5 jengkal, tapi bisa teman-teman cek videonya ada di sini. Nanti saya selipkan ya video tanaman betarus saya yang awal. Itu pun dulu ada yang pernah komen gini, petani cabai itu petani profesional mas, harus profesional, nggak semua petani bisa cabai kayak gitu kok diupload gitu. Oh itu waktu awal-awal masih masa pertumbuhan ya. Tapi dengan eh, seiring waktu ternyata betarus ini memang begitu. Jadi kalau misalnya awalnya itu kayak kayak kurang subur, kita rawat aja, nanti dia akan terus mucuk, dia tidak ada stagnan. Kalau tipe betarus. Jadi untuk ketiga benih ini menurut saya itu sama. Dari tipe buahnya sama. Yang sama persis adalah betarus dan uh, rawit api. Ini buahnya sangat sama. Mungkin dalam kadang-kadang saya berpikir mungkin dari indukan yang sama. Untuk kepanjangan buah itu sama teman-teman ya. Tidak ada bedanya dari daun, karakter daun. Cuman perbedaannya mungkin di pertumbuhannya saja. Dan kalau untuk Asmoro 43 saya belum bisa banyak bicara karena itu baru, yang kelihatan buahnya baru satu pohon. Itu bisa jadi belum bisa jadi penentu ya. Kalau baru satu pohon itu karena kadang-kadang buahnya kalau sudah berbuah banyak sedikit berbeda. Nah, seperti inilah ya teman-teman tanaman cabai rawit saya. Dan untuk semuanya sudah saya upload ya dari awal kemarin. Dari penanaman, pengocoran, pengobatan sudah saya upload ya teman-teman. Jadi tidak ada yang saya tutupi. Saya bukan hanya sekedar membuat konten ya teman-teman. Saya emang benar-benar real ingin berbagi. Apa yang saya pakai itu yang saya bagikan. Jadi bukan hanya sekedar mencari penonton untuk konten saja. Kalau memang niat saya bikin konten, saya nggak videoin tanaman saya bisa cari tanaman orang yang lebih bagus dari ini, misalnya lahan baru. Akan tetapi menurut saya ilmunya tidak bakal tersampaikan. Kenapa begitu? Ya kita kan ke sana sesekali ya, nggak dari awal, kita nggak tahu perawatannya gimana. Ya mungkin kalau kita tanya ya hanya sebagian, nggak mungkin dia akan menceritakan semuanya. Bukan berarti dia nggak mau menceritakan, tapi kan runutan perawatannya terlalu panjang.
Makanya saya membuat video di lahan saya sendiri. Jadi apa yang saya gunakan itu yang saya share, sama sekali tidak ada yang saya tutupin. Mungkin penonton saya juga ada yang dari kampung saya sendiri, mereka tahu, mereka ngecek lahan apa yang saya gunakan ya seperti itu. Seperti di video-video saya itu. Nah, jadi cukup sekian ya teman-teman. Itulah perkembangan cabai kali ini untuk perbandingan kelebihan dan kekurangannya untuk cabai rawit Betarus, rawit api, dan Asmoro 43. Jadi untuk kesimpulannya, untuk Betarus dan rawit api itu sama aja. Menurut saya dari buah, bentuk daun itu sama. Seperti tidak ada bedanya. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.